Setelah mengenal cinta, anakku jadi durhaka. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah kota kecil yang sunyi, di antara deretan rumah sederhana dengan pepohonan yang rindang, hiduplah seorang perempuan bernama Lasmi. Wajahnya teduh namun syarat akan beban hidup. Seorang janda yang gigih dan tak pernah menyerah. Lasmi menjalani hari-harinya dengan penuh kerja keras. Sejak kepergian suaminya bertahun-tahun silam, Lasmi telah menjadi satu-satunya pelindung bagi anak sematawayangnya, Sinta. Di dalam hatinya, tekad itu terpatrik kuat. Ia tak akan membiarkan Sinta merasakan kekurangan. Tak peduli seperti apapun hidup yang harus ia jalani. Setiap pagi, Lasmi bangun sebelum matahari menyingsing. Sujud di hadapan Tuhan, memohon kekuatan untuk menjalani hari yang panjang. Tetes keringat dan lelah yang terus menempel di tubuhnya, seolah tak pernah ia hiraukan. Baginya, hanya ada satu hal yang lebih penting, kebahagiaan Sinta. Setiap keinginan Sinta, sekecil apapun itu, selalu Lasmi upayakan. Entah itu hanya sebuah permintaan sederhana seperti jajanan di sekolah, ataupun hal yang lebih besar. Lasmi selalu berusaha memenuhinya. Meskipun hatinya tahu, penghasilannya sebagai seorang buruh kasar seringkali tak sebanding dengan kebutuhan yang makin menumpuk. Dalam keheningan rumah yang mungil, Lasmi seringkali merenung sendirian di malam hari, memandang Sinta yang tertidur lelap di kamar sebelah. Ia menyadari mungkin terlalu besar kasih sayangnya, sehingga tanpa sadar ia memanjakan Sinta. Lasmi tahu seharusnya ada batas, tetapi bagaimana mungkin ia membatasi cinta untuk anak satu-satunya. Sebagai seorang single parent, Lasmi menjalani hidup ini sendirian, tanpa pendamping yang bisa berbagi kesedihan atau kekhawatiran. Suaminya yang pernah menjadi pilar di kehidupannya, kini hanya menjadi kenangan yang tersimpan dalam hati. Rindu pada sang suami seringkali datang tanpa diundang, terutama ketika malam-malam terasa begitu panjang dan sepi. Setiap langkah Lasmi di dunia ini adalah demi Sinta. Bagaimana tidak, Sinta adalah sisa terakhir dari semua yang pernah ia miliki. Sumber kekuatan sekaligus pengingat bahwa hidup ini masih berarti. Tetapi Lasmi tahu, jalan yang ia pilih untuk memanjakan Sinta, meski penuh cinta, bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Di setiap sudut kota yang Lasmi lewati ketika pergi bekerja, ia seringkali bertemu dengan ibu-ibu lain yang berbicara tentang disiplin. Tentang membesarkan anak-anak dengan batasan-batasan yang tegas. Namun, di hati Lasmi, rasa cinta itu begitu besar, hingga ia tak sanggup menahan diri untuk tidak memberikan apa yang Sinta inginkan. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Lasmi duduk di tepi ranjang Sinta yang sedang sibuk dengan ponselnya. Matanya menatap lekat ke wajah putrinya yang masih polos meski kini sudah mulai beranjak remaja. "Sinta, ibu selalu ingin kamu bahagia," ucapnya lirih. Sinta menoleh sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya. Tak begitu memperhatikan, namun Lasmi tetap tersenyum, meski dalam hatinya ada secercah kekhawatiran yang tak mampu ia utarakan. Hari demi hari berlalu, kehidupan Lasmi terus berputar di antara kerja keras dan cinta yang tak bertepi untuk Sinta. Meski seringkali tubuhnya merasa lelah dan pikirannya dipenuhi beban, Lasmi tak pernah mengeluh. Hanya satu hal yang selalu ia doakan dalam sujudnya, bahwa Sinta, anak kesayangannya, bisa tumbuh bahagia dan sejahtera, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Di tengah kesunyian malam, hanya suara nafasnya yang terdengar di ruangan mungil itu. Lasmi tahu, di dalam perjalanan panjang hidupnya ini, cinta seorang ibu adalah kekuatan paling besar yang ia miliki. Cinta yang, meski kadang membutakan, ia yakini mampu mengatasi segala rintangan. Namun di balik semua itu, Lasmi juga diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia berikan pada Sinta cukup, atau mungkin terlalu berlebihan? Sinta duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Wajahnya terlihat masam. Ia baru saja pulang dari sekolah dengan wajah yang dipenuhi kemarahan. Lasmi yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Ia tak menyadari apa yang terjadi sampai Sinta menghantarkan tasnya ke lantai, memecah keheningan rumah. "Ibu!" teriak Sinta dari ruang tamu. Lasmi buru-buru keluar dari dapur mengelap tangannya dengan celemek. "Ada apa, Nak?" "Aku capek diajak teman-teman di sekolah." Sinta membalas dengan suara lantang, matanya berkilat marah. "Ejek apa? Ada yang mengganggu kamu?" tanya Lasmi, suaranya penuh perhatian. "Mereka semua sudah punya iPhone, semua. Cuma aku yang masih pakai ponsel jadul ini."
Sinta mengangkat ponsel lamanya dengan tatapan jengkel. Mereka bilang aku miskin, aku malu. Lasmi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Sinta, kamu tahu kan ibu kerja keras buat kita. Ibu belum punya uang buat beli iPhone, tapi nanti kalau sudah ada rezeki, ibu pasti belikan. Namun penjelasan Lasmi justru memperburuk suasana. Sinta mengerutkan kening dan semakin membentak. Nanti kapan? Aku sudah capek nunggu, Bu. Teman-temanku udah punya sejak lama. Aku malu tiap hari diajak terus. Sinta, tolong bersabar. Ibu berusaha. Tapi ini tidak mudah. Harga iPhone itu mahal, nak. Ibu harus. Aku gak mau dengar. Aku gak peduli ibu kerja siang malam. Aku cuma mau iPhone. Sinta memotong perkataan ibunya dengan suara yang melengking. Lasmi tertegun. Kata-kata Sinta ini begitu menyakitkan, tapi ia mencoba tetap tenang. Sinta paham gak kalau ibu sedang berusaha? Ibu sudah makan seadanya, hanya nasi dan kerupuk biar bisa nyimpen uang buat kamu. Ibu, Sinta tak memberi kesempatan ibunya untuk menyelesaikan kalimat. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa dengan kasar. Lalu menendang meja kecil di depannya hingga gelas air tumpah ke lantai. Pokoknya aku mau iPhone sekarang, kalau enggak aku enggak mau ke sekolah lagi. Sinta mengancam, suaranya penuh amarah. Ibu gak sayang sama aku ya, ibu cuma ngomong doang tapi gak pernah ngelakuin apa-apa. Lasmi terpukul mendengar tuduhan itu, tapi ia tetap berusaha sabar. Ibu sayang kamu, Sinta, sayang sekali. Tapi ibu harus mengatur uang kita untuk makan, untuk kebutuhan lain. Ibu gak bisa langsung beli barang mahal begitu saja. Sinta berdiri dengan wajah penuh kemarahan, tatapan matanya tajam, seolah menusuk hati Lasmi. Kalau ibu sayang, ibu pasti udah kasih aku iPhone dari dulu. Teman-temanku gak ada yang kekurangan kayak aku. Aku benci hidup kayak gini. Kalimat terakhir itu membuat hati Lasmi runtuh. Ia berdiri di tempatnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu daripada mendengar anaknya berkata bahwa mereka membenci hidup yang telah diusahakannya dengan segenap jiwa dan raga. Tapi Lasmi tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan Sinta. Ia tahu, meledakkan emosi bukanlah solusi. Ibu akan usahakan, Sinta. Ibu janji ya. Tapi tolong kamu bersabar, biar ibu bisa menabung dulu. Sinta hanya mendengus, lalu bergegas masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Lasmi terduduk di kursi, kedua tangannya gemetar. Ia memandang ke arah pintu kamar Sinta, merasa seakan dunia yang ia bangun dengan susah payah mulai retak. Tapi dalam hati ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan memenuhi keinginan Sinta, meski itu harus dibayar mahal dengan pengorbanan besar. Beberapa bulan kemudian, setelah berminggu-minggu Lasmi menghemat pengeluarannya. Berpuasa siang hari hanya dengan air putih. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup. Dengan penuh kebahagiaan, Lasmi membeli iPhone yang selama ini diinginkan Sinta. Dengan hati yang berdebar, ia pulang ke rumah dan langsung menghampiri kamar Sinta. Berharap ini akan mengakhiri kekesalan putrinya. Sinta, panggil Lasmi dengan senyuman penuh harap sambil membuka pintu kamar. Di tangannya tergenggam kotak iPhone yang dibungkus rapi. Sinta yang sedang asik menonton video di ponselnya menoleh sekilas. Matanya segera terbelalak saat melihat iPhone baru di tangan ibunya. Dengan cepat, ia bangkit dari tempat tidur, merebut kotak itu dari tangan Lasmi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lasmi menunggu, berharap putrinya akan tersenyum atau setidaknya mengucapkan terima kasih. Tapi yang keluar dari mulut Sinta adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ibu, kenapa baru sekarang? Aku udah terlalu lama nunggu nih, teman-temanku udah punya dari dulu. Gara-gara ibu aku jadi bahan ajakan terus di sekolah. Sinta melempar kotak iPhone itu ke kasur dengan kasar. Lasmi tertegun, merasa kekecewaan yang luar biasa menghujam hatinya. Ia mengira pengorbanannya akan membuat Sinta bahagia. Tapi kenyataannya putrinya malah marah. Air mata mulai menggenang di mata Lasmi. Namun ia segera menghapusnya, mencoba tetap tegar. Ibu sudah berusaha, Sinta. Ibu bekerja keras supaya kamu bisa punya ini, ucap Lasmi dengan suara bergetar. Sinta melipat tangannya di dada, memalingkan wajah. Sudah terlambat, Bu. Aku gak butuh lagi. Perasaan Lasmi benar-benar hancur. Ia tak menyangka semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini dianggap tak berarti oleh anaknya. Namun meskipun demikian, Lasmi tetap diam, menelan semua kekecewaan dalam hati. Karena meski seberapa dalam sakit yang ia rasa, cintanya pada Sinta masih tetap ada, tak berkurang sedikit pun. Waktu terus bergulir dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba, hari kelulusan Sinta dari SMA. Lasmi berdiri di antara kerumunan orang tua yang menyaksikan anak-anak mereka menerima ijazah. Matanya berbinar dengan bangga, meski Sinta bukanlah siswa berprestasi.
Bagi Lasmi, kelulusan anaknya adalah pencapaian yang tak bernilai. Itu adalah hasil dari setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap pengorbanan yang ia lakukan. Saat nama Sinta dipanggil dan ia berjalan ke depan panggung untuk menerima ijazah, Lasmi tak bisa menahan air matanya. Inilah buah dari perjuanganku, pikirnya dalam hati. Setelah acara selesai, Sinta mendekati ibunya dengan senyum di wajahnya. Ia tampak bahagia. Ia tampak bahagia meski tak sepenuh hati. "Bu, aku lulus," seru Sinta melambaikan ijazahnya di depan Lasmi. Lasmi memeluk Sinta erat, air mata kebanggaan masih mengalir di pipinya. "Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Akhirnya kamu lulus juga. Semua usaha ibu gak sia-sia." Sinta tersenyum tapi matanya sedikit kosong. Setelah itu, kehidupannya terasa hampa. Apa yang harus aku lakukan sekarang, pikirnya. Teman-teman Sinta mulai sibuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Beberapa bahkan pergi keluar kota untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Tapi Sinta, ia tidak punya rencana apapun. Hari-harinya dihabiskan di rumah, berbaring di tempat tidur, menonton video di ponsel, atau sekedar berkumpul dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas. Lasmi yang selalu memikirkan masa depan anaknya mulai resah. Setelah beberapa minggu melihat Sinta hanya bermalas-malasan, Lasmi memutuskan untuk bicara. Suatu sore, saat Sinta sedang duduk di ruang tamu sambil nonton acara di televisi, Lasmi mendekatinya dengan hati-hati. "Sinta, ibu mau ngomong sedikit boleh?" Sinta mengalihkan pandangan dari televisi, terlihat enggan. "Ngomong apa lagi sih, Bu?" jawabnya dengan nada malas. Lasmi menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Kamu kan sudah lulus sekolah, Nak. Sekarang waktunya kamu cari kerja, biar kamu bisa mandiri. Ibu gak bisa terus-terusan membiayai semuanya." Sinta mengerutkan kening, ekspresi wajahnya langsung berubah kesal. "Cari kerja gimana, Bu? Aku gak punya motor. Gimana mau pergi kerja kalau tiap hari harus jalan kaki?" Lasmi terdiam sejenak. Ia tahu alasan Sinta itu ada benarnya. Tanpa kendaraan memang sulit untuk bergerak bebas dan mencari pekerjaan. Tapi Lasmi juga tahu, bukan motor yang menjadi masalah utama. Sinta tampak malas untuk mencoba. Meski demikian, Lasmi bertekad untuk mengupayakan segala yang terbaik. "Ya sudah, kalau memang kamu butuh motor, biar ibu usahakan," jawab Lasmi akhirnya. "Tapi ibu harap kalau kamu sudah punya motor, kamu serius cari kerja ya, Nak." Sinta hanya mengangguk malas, seolah tidak terlalu peduli dengan janji yang baru saja ia buat. Bulan demi bulan berlalu, dan Lasmi kembali jatuh ke dalam siklus pengorbanan yang tak berkesudahan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menambah jam lembur, mengurangi makan, dan terus menyisihkan uang demi membelikan motor untuk Sinta. Dengan penuh kesabaran, ia mengumpulkan setiap rupiah, berharap motor itu akan menjadi langkah awal bagi Sinta untuk membangun masa depannya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu berjuang, Lasmi berhasil membelikan sebuah motor bekas untuk Sinta. Saat ini ia menyerahkan kunci motor itu kepada Sinta, matanya penuh harapan. "Ini, Nak, ibu sudah belikan motor, sekarang kamu bisa mulai kerja." Sinta memandang motor itu dengan mata berbinar, tapi bukannya langsung memikirkan pekerjaan. Pikirannya malah melayang ke tempat lain. "Wah, keren juga nih motornya," gumamnya sambil tersenyum puas. "Sekarang aku bisa lebih sering keluar sama teman-teman." Harapan Lasmi mulai pupus saat ia melihat bagaimana Sinta menggunakan motor itu. Bukannya digunakan untuk cari kerja, Sinta malah justru semakin sering pergi bersama teman-temannya. Tiap hari, ia keluar rumah dari pagi hingga malam. Motor itu menjadi alat untuk bersenang-senang, bukan untuk bekerja. Lasmi hanya menghela nafas, melihat impiannya untuk melihat Sinta bekerja semakin jauh dari kenyataan. Tak lama kemudian Sinta bertemu dengan seorang pemuda bernama Rino. Mereka mulai sering bertemu, dan hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekedar teman. Lasmi yang awalnya senang melihat Sinta tampak bahagia, perlahan mulai merasa khawatir. Hubungan Sinta dan Rino tampak terlalu cepat dan terlalu intens. Sinta semakin sering pulang larut malam, dan setiap kali Lasmi menanyakan kabarnya, Sinta selalu menjawab dengan ketus dan bahkan marah. Suatu hari saat senja mulai merayap di langit, Sinta dan Rino duduk di sebuah kafe kecil. Mereka berdua terlihat akrab, tertawa dan bercanda, namun tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi serius. "Sinta," kata Rino, suaranya terdengar ragu namun berusaha keras. "Aku sudah lama memikirkan ini, aku ingin kita cepat nikah, tapi aku butuh modal usaha dulu, biar kita bisa hidup enak nantinya." Sinta tersenyum tipis. "Aku juga pengen, Rin, tapi gimana caranya? Kita gak punya uang sebanyak itu." Rino memandang Sinta dengan tatapan penuh harap. "Iya, aku tahu, tapi kalau kita gak mulai dari sekarang, kapan lagi kan? Gimana kalau kita cari uang dari barang-barang yang ada dulu? Nanti setelah usaha jalan, kita bisa ganti semuanya." Sinta diam.
Pikirannya kacau, ia mencintai Rino dan ingin masa depan bersamanya. Tapi ia tahu ibunya tak punya banyak uang. Tapi barang-barang apa yang bisa kujual? Ibu gak punya banyak barang berharga, Rin. Rino mendekatkan wajahnya, suaranya lebih rendah namun terdengar licik. Pasti ada, cincin atau perhiasan apa gitu. Kan kita cuma butuh sementara, nanti kalau usaha sudah jalan, kita bisa beli lagi. Sinta menelan ludah, hatinya mulai goyah, tetapi pikiran tentang cintanya pada Rino membuatnya terjebak. Mungkin ini memang jalan terbaik, pikirnya. Lagi pula ini demi masa depan mereka bersama. Meski ragu, cinta Sinta kepada Rino membuatnya mengesampingkan segala logika. Beberapa hari kemudian ketika Lasmi sedang kerja, Sinta menyelinap masuk ke kamar ibunya. Dengan hati-hati, ia membuka lemari tua yang sering dilihatnya sejak kecil. Tangan Sinta gemetar ketika merogoh bagian terdalam dari lemari itu, mencari sesuatu yang berharga. Tak lama, matanya menangkap kilauan perak dari sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan baju usang. Cincin nikah ibu, bisik Sinta. Tatapannya berubah kosong seketika. Cincin itu adalah salah satu kenangan terakhir yang dimiliki Lasmi dari almarhum suaminya. Sinta tahu betapa berharganya cincin tersebut bagi ibunya. Tapi pikirannya sudah diracuni oleh bujuk rayu Rino dan angan-angan hidup bersama. Ia berdiri sejenak menatap cincin itu, merasakan pergulatan batinnya sendiri. Apakah ini benar? Apakah aku tega? Namun rasa takut kehilangan Rino mengalahkan rasa bersalahnya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini akan terbayar nanti. Ia akan mendapatkan hidup yang lebih baik bersama Rino. Dengan keputusan yang akhirnya diambil, Sinta mengambil cincin itu dan membawanya ke sebuah toko emas. Sang pemilik toko memandangnya curiga, tapi Sinta tetap memaksakan senyum. Ini mau dijual, katanya dengan nada setenang mungkin. Meski di dalam hatinya ia bergejolak. Setelah beberapa kali tawar-menawar, akhirnya Sinta berhasil menjual cincin tersebut. Uang tunai yang kini ada di tangannya terasa berat, seolah-olah itu adalah simbol dari pengkhianatan terbesar kepada ibunya. Sore harinya, Sinta bertemu dengan Rino di tempat biasa mereka. Dengan wajah penuh harap, ia menyerahkan uang itu pada Rino. Ini Rin, aku berhasil dapetin uang kamu. Rino tersenyum puas, wajahnya berseri-seri. Kamu luar biasa sayang, terima kasih. Aku janji kita bakal bahagia setelah ini. Namun di balik senyum dan kata-kata manis Rino, Sinta tak bisa menghilangkan rasa bersalah yang semakin menghantui dirinya. Saat pulang ke rumah malam itu, Lasmi sudah tertidur lelap di kamarnya, tak menyadari bahwa salah satu kenangan terpenting dalam hidupnya telah hilang. Seminggu setelah Sinta memberikan uang dari hasil menjual cincin ibunya, hubungan antara dia dan Rino makin renggang. Pada suatu sore, di tempat pertemuan mereka biasa, Sinta merasa suasana berbeda. Wajah Rino yang biasanya penuh senyum kali ini tampak tegang dan gelisah. Sinta, aku butuh uang lagi. Ujar Rino tanpa basa-basi, membuat Sinta berdegup kencang. Lagi? Uang yang kemarin kemana, Rian? Aku udah ngasih banyak loh, buat modal kan? Sinta terkejut. Rino menunduk, wajahnya tampak kesal. Aku kehabisan, ada yang gak berjalan sesuai rencana, aku butuh lebih, kali ini 10 juta. Sinta terdiam, tangannya gemetar. Aku gak punya uang sebanyak itu, Rin, dan aku udah gak punya barang lain yang bisa dijual. Rino mendengus kesal. Kamu gak ngerti ya, ini buat kita, buat masa depan kita. Kalau kamu gak bisa bantu, kita gak akan kemana-mana. Aku gak tahu harus gimana lagi. Sinta membela diri, suaranya mulai bergetar, namun Rino mendekat, tatapannya dingin dan tanpa ampun. Kalau kamu gak bisa bantu, mungkin lebih baik kita selesai sampai di sini. Aku gak mau terus-terusan menunggu tanpa kepastian. Mendengar ancaman itu, hati Sinta serasa diiris-iris. Takutannya kehilangan Rino semakin nyata. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata, namun ia tak ingin terlihat lemah. Rin, jangan ngomong gitu, aku bakal cari cara, tapi tolong beri aku waktu. Rino mengangguk tanpa banyak bicara, lalu pergi meninggalkan Sinta dengan beban berat di pundaknya. Sesampainya di rumah, Sinta masuk dengan langkah berat. Lasmi sedang menyiapkan makan malam, tak sadar betapa putus asanya anaknya saat itu. Saat Lasmi melihat Sinta, ia tersenyum lembut. Kamu lapar, nak? Ibu udah masak makanan kesukaan kamu. Namun, Sinta tak mempedulikannya. Ia langsung duduk di meja makan, kepalanya tertunduk. Bingung harus bagaimana. Akhirnya dengan suara lemah ia bertanya, Bu, aku butuh uang. Lasmi berhenti sebentar, meletakkan panci dan duduk di sebelah anaknya. Uang buat apa sayang? 10 juta Bu, buat sesuatu yang penting. Lasmi tertegun, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil dan ia tahu betul pengeluaran mereka selama ini. Sinta, kita gak punya uang sebanyak itu. Uang ibu pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari. Lagi pula, apa yang penting sampai harus minta uang sebanyak itu? Sinta yang tadinya mencoba tenang perlahan berubah, emosi yang ditahan meledak.
Bu, aku butuh uang itu segera. Kenapa sih ibu nggak bisa ngerti? Ibu ngerti, tapi kita nggak bisa sembarangan. 10 juta itu banyak, nah. Jawab Lasmi dengan lembut namun tegas. Sinta berdiri, wajahnya memerah karena marah. Kalau ibu nggak mau bantu, lebih baik aku pergi saja. Lasmi masih mencoba menenangkan Sinta. Sinta, tenang dulu. Kita bisa cari solusi lain. Uang sebesar itu susah didapat. Kamu tahu ibu udah kerja keras yang malam. Namun Sinta yang sudah gelap mata tak mendengarnya. Ia langsung meraih kursi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ibu nggak ngerti, semua ini gara-gara ibu. Dengan penuh amarah, Sinta memukul Lasmi dengan kursi tersebut. Dan Lasmi jatuh ke lantai pingsan. Untuk sesaat Sinta terdiam melihat tubuh ibunya yang tergeletak tak bergerak di lantai. Namun rasa bersalah seolah hilang ditelan rasa putus asa. Alih-alih menolong Lasmi, Sinta mulai mengobrak-abrik rumah, mencari sesuatu yang bisa ia jual. Setelah mencari di seluruh rumah, matanya terpaku pada laci meja di ruang tamu, tempat ibunya menyimpan sertifikat rumah. Tanpa berpikir panjang, Sinta mengambil sertifikat itu. Bergegas keluar rumah. Ini demi aku dan Rino, pikirnya, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Beberapa waktu kemudian, Lasmi tersadar dengan kepala yang masih pusing. Pandangannya buram dan tubuhnya terasa lemah. Saat matanya mulai fokus, ia melihat sekeliling rumah yang berantakan. Barang-barang berserakan di lantai dan yang paling mengejutkan, sertifikat rumahnya telah hilang. Dengan tubuh yang gemetar, Lasmi terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti. Ya Allah, bisiknya pelan. Hatinya terasa hancur, kenangan suaminya yang telah tiada, kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Sinta, semuanya seakan musnah dalam sekejap. Lasmi menangis terseduh-seduh, suaranya lirih, penuh kepedihan. Kenapa Sinta? Kenapa kamu tega? Di antara isak tangisnya, Lasmi hanya bisa memohon kepada Allah. Ia duduk di sudut kamar yang gelap, wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar, tangan menengadah ke atas, seakan menggantungkan segala harapannya pada Sang Pencipta. Dengan suara lirih namun penuh keputusasaan, ia mulai berdoa. Ya Allah, ya Robku, aku datang kepadamu dalam keadaan yang paling lemah, dalam kesedihan yang tak mampu lagi kutanggung. Ya Allah, Engkau tahu semua yang ada di hati hambamu ini. Engkau tahu setiap tetes air mata yang jatuh. Engkau tahu setiap rasa sakit yang kurasakan. Anakku ya Allah, anak yang kubesarkan dengan seluruh cinta dan pengorbananku. Kenapa dia pergi begitu jauh dari jalanmu? Apa yang salah dengan caraku membesarkannya? Di mana salahnya ya Allah? Ampuni aku jika aku telah gagal sebagai seorang ibu. Isak tangisnya semakin terdengar. Nafasnya tersengal-sengal di antara doa yang tak henti ia panjatkan. Dia memukulku ya Allah, anak yang pernah kubuai, yang pernah kuberikan segala yang kumiliki. Dia memukulku, memalingkan wajahnya dariku. Sertifikat rumah ini satu-satunya harta peninggalan suamiku dia ambil. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Aku merasa hancur, aku merasa tidak berdaya. Engkau maha mengetahui, Engkau yang membolak-balikan hati manusia. Tolong lembutkan hatinya ya Allah, kembalikan anakku ke jalan yang benar. Kembalikan ia dalam pelukan ibunya. Aku mohon ya Rob. Bu Lasmi terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan meski hatinya telah retak. Suaranya makin serak, penuh dengan kepedihan mendalam. Aku tidak butuh apa-apa lagi ya Allah. Aku tidak butuh kekayaan. Aku tidak butuh apapun selain kebaikan untuk anakku. Bawa dia kembali ya Allah. Meski harus dengan cara yang paling berat, aku rela. Kalau dia kembali dengan penuh luka, biarkan aku yang menanggung lukanya. Kalau dia kembali dengan tangis, biarkan aku yang menyeka air matanya. Tapi tolong, jangan biarkan dia tersesat lebih jauh lagi ya Allah. Bu Lasri menangis terseduh, tangannya terkulai lemah. Namun bibirnya terus bergerak, memohon dengan segenap hati. Aku mohon ya Rob, jangan biarkan anakku jauh darimu. Berikan dia hidayah. Jangan biarkan aku kehilangan dia seperti aku kehilangan suamiku. Ya Allah, hanyalah kepadamu aku menggantungkan harapan terakhirku. Kalau Engkau ingin menguji hamba, aku terima. Tapi jangan biarkan anakku tenggelam dalam dosa lebih dalam lagi. Suaranya kini hanya bisikan, hampir tak terdengar di antara isaknya yang semakin dalam. Lindungi dia ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaga hatinya, yang bisa membawanya kembali. Hanya Engkau yang bisa mengubah nasib kami. Bu Lasmi jatuh terduduk, kedua tangannya masih menengadah, air matanya tak berhenti mengalir. Hanya doa yang kini menjadi penopang jiwanya, dalam kepasrahan yang penuh ketulusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Lasmi terus menangis dalam kesunyian malam, menanti keajaiban dari Tuhan yang ia yakini akan datang. Entah kapan, tapi pasti. Seluruh hidupnya kini hanya dalam kuasa Sang Pencipta. Namun, hari demi hari berlalu, Sinta tidak pernah pulang. Rumah Lasmi terasa kosong, sunyi, dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Lasmi hanya bisa berdoa setiap malam, berharap anak yang dulu ia cintai dan besarkan dengan penuh kasih akan kembali.
Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Beberapa minggu kemudian, Lasmi sedang duduk di depan rumahnya yang sederhana, tatapannya kosong menatap jalanan sepi. Bayang-bayang tentang Sinta terus menghantui pikirannya setiap saat. Sudah berminggu-minggu anaknya pergi tanpa kabar, tanpa satupun tanda kehidupan. Rasa cemas yang mendera, rasa takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya semakin tak terbendung. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Lasmi tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ada firasat buruk yang menyeruak di hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Bu Lasmi, ini dari rumah sakit. Kami ingin memberitahu bahwa anak Ibu Sinta mengalami kecelakaan. Mohon segera datang ke rumah sakit. Detik itu juga dunia Lasmi runtuh. Tak ada pikiran lain selain berlari secepat mungkin ke rumah sakit. Tanpa persiapan apa-apa, dengan tubuh lemas, ia memaksakan langkah kaki yang terasa berat. Jalan menuju rumah sakit seakan terasa begitu jauh. Nafasnya tersengal-sengal, tapi pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan wajah Sinta yang babak belur, terluka. Tergeletak di tempat tidur rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Lasmi bergegas menuju ruang rawat yang disebutkan. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang ada di depannya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana terbaring anak perempuannya yang selama ini hilang. Wajah Sinta dipenuhi luka memar, kepalanya dibalut perban dan tubuhnya penuh lebam. Tubuh Lasmi gemetar melihat putrinya dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sinta anakku, suara Lasmi tersendat-sendat. Ia mendekati tempat tidur Sinta. Tangan Lasmi terulur menyentuh lembut pipi anaknya yang dingin. Air mata tak terbendung lagi. Lasmi menangis terseduh-seduh di samping Sinta. Tangannya memegang erat tangan anaknya yang tak bergerak. Di balik segala luka, Sinta masih anaknya, gadis yang dibesarkan dengan cinta. Yang dicarinya siang dan malam dengan hati yang hancur. Ya Allah, ini anakku yang kau kembalikan kepadaku. Walaupun dalam keadaan seperti ini, aku mohon selamatkan dia. Berikan dia kesempatan untuk kembali padaku. Lasmi berdoa dalam hati, air mata terus mengalir. Waktu terasa berhenti di ruangan itu, Lasmi berlutut di samping tempat tidur, melantunkan doa-doa panjang dengan hati penuh harap. Sinta masih belum sadar, namun Lasmi tak berhenti memohon kepada Allah agar anaknya diberikan kesempatan untuk hidup, untuk kembali bersama. Tak lama, Lasmi mengambil air wudhu dan mendirikan sholat di sudut ruangan, memohon dengan segenap jiwa. Di tengah khusyuknya sholat, sebuah suara lirih memanggilnya. Ibu. Lasmi yang sedang bersujud langsung diam. Suara itu begitu lemah, hampir tak terdengar. Namun sangat familiar. Ia bergegas menyelesaikan sholatnya, membatalkannya karena panggilan dari Sinta lebih penting. Saat menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Sinta yang kini terbuka. Ibu. Suara Sinta terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Mata Sinta berair, air mata mengalir di kedua pipinya. Lasmi segera mendekat, memeluk putrinya dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Alhamdulillah anakku sadar, isaknya tak henti. Syukurlah kamu kembali nak, kamu kembali. Ibu maafkan aku. Sinta menangis sejadi-jadinya. Dalam pelukan Lasmi, aku sudah menyakiti ibu, aku menjual cincin pernikahan ibu, aku memukul ibu, aku mengambil sertifikat rumah, maafkan aku bu. Ucapnya penuh penyesalan. Lasmi hanya memeluk Sinta lebih erat, membiarkan air matanya jatuh bercampur dengan air mata anaknya. Sudah nak, sudah, ibu sudah memaafkanmu. Kamu anak ibu, apapun yang terjadi ibu akan selalu memaafkanmu. Yang penting kamu sudah kembali, kamu selamat. Sinta terisak, memegang erat tangan ibunya. Ibu, aku sudah sadar, aku sudah tersesat terlalu jauh. Aku hampir dijual oleh Rino, Bu. Tapi aku berhasil kabur. Aku bahkan membawa pulang sertifikat rumah kita, ujarnya sambil menangis. Lasmi tersentak, mata ibu dan anak itu saling bertemu. Seketika Lasmi sadar, meski luka masih menganga, ada secercah harapan. Kamu selamat nak, itu yang paling penting sekarang. Allah masih memberikan kita kesempatan kedua. Keduanya menangis dalam pelukan, rasa sakit dan penyesalan perlahan larut dalam kehangatan kasih sayang yang kembali tumbuh di antara mereka. Malam itu di kamar rumah sakit yang penuh dengan duka dan air mata, terbit kembali harapan baru bagi Lasmi dan Sinta. Malam itu di rumah sakit, suasana yang begitu sunyi tiba-tiba terpecah oleh isak tangis yang menyayat hati Sinta, yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini disimpannya. Sementara Lasmi duduk di sampingnya, memegang tangan putrinya dengan lembut, menunggu penjelasan yang sudah lama dinantikan. Ibu, aku sudah banyak berbuat salah, aku sudah mengecewakan ibu. Sinta mulai berbicara dengan suara gemetar, matanya penuh dengan air mata.
Suaranya serak semakin bergetar saat mencoba melanjutkan. Lasmi menatap wajah putrinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun di hatinya tergores luka, namun cintanya pada Sinta tidak pernah berkurang. Apapun yang terjadi nak, katakan saja, ibu selalu ada untukmu, bisik Lasmi. Suaranya lembut namun penuh keteguhan. Sinta terisak lebih keras menahan rasa bersalah yang begitu berat di dadanya. Rino, dia menjebakku, Bu. Aku kira dia benar-benar mencintaiku, tapi ternyata dia ingin menjualku sebagai pelacur. Kalimat itu keluar darinya susah payah, dan sesaat setelah diucapkan, Sinta merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Lasmi tercengang, hatinya terasa hancur mendengar kenyataan pahit itu. Namun ia mencoba menahan air matanya demi memberikan kekuatan pada Sinta. Ya Allah, Sinta. Lasmi menahan isaknya, tangannya menggenggam erat tangan anaknya. Aku berhasil kabur, Bu. Aku bergabung dengan anak pang di jalanan agar bisa berlindung dari Rino. Mereka menolongku, dan aku berhasil mengambil kembali sertifikat rumah yang aku berikan pada Rino. Sinta menunduk, matanya penuh penyesalan. Tapi di perjalanan pulang, aku tertabrak mobil. Semua terasa gelap setelah itu. Air mata mengalir deras dari wajah Sinta dan ia mulai gemetar. Aku sangat menyesal, Bu. Aku menyesal karena sudah menyakiti ibu. Aku menyesal menjual cincin pernikahan ayah. Aku memukul ibu. Aku bahkan hampir menghancurkan hidup kita. Suara Sinta semakin pecah di tengah tangisannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Sinta mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tubuh yang masih lemah, ia bersujud di hadapan ibunya, memohon ampun. Ibu, maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku sudah terlalu jauh tersesat. Tolong ampuni aku, Bu. Sinta menangis sejadi-jadinya, tubuhnya bergetar hebat dalam sujudnya. Lasmi yang sejak tadi menahan tangis akhirnya tak kuasa lagi. Air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya pun tumpah, mengalir tanpa henti. Melihat anak yang ia cintai dengan segenap hati bersujud di depannya, Lasmi hanya bisa menangis dalam diam. Namun di dalam hatinya ada rasa syukur yang begitu dalam. Syukur kepada Allah yang telah mengembalikan anaknya, yang telah memberikan kesempatan kedua bagi Sinta. Dengan penuh kelembutan, Lasmi menunduk dan mengangkat tubuh Sinta yang masih tersungkur di kakinya. Sudah nak, sudah, ibu sudah memaafkanmu. Sejak dulu, ibu selalu memaafkanmu, ujar Lasmi sambil terisak. Ia memeluk anaknya erat, menumpahkan segala rasa cinta yang tak pernah hilang, meski dilukai begitu dalam. Yang penting sekarang kamu selamat dan kamu sudah kembali, nak. Sinta memeluk ibunya dengan erat, menangis di pelukan Lasmi. Air matanya bercampur dengan air mata ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada rasa damai yang menyelimuti hati keduanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, ucap Sinta dengan suara parau. Waktu berlalu, dan setelah pemulihan yang panjang, Sinta benar-benar menepati janjinya untuk berubah. Ia mulai menata hidupnya kembali, membuka usaha kecil berjualan online untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan tekad yang kuat, Sinta berusaha menebus kesalahan masa lalunya. Setiap hari ia bekerja keras dan belajar dari kesalahannya, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, Lasmi akhirnya bisa kembali tersenyum, melihat perubahan dalam diri anaknya. Hati Lasmi dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Cinta dan pengorbanannya selama ini akhirnya tidak sia-sia. Meski perjalanan mereka penuh liku, Lasmi yakin bahwa selama mereka tetap bersama, tidak ada hal yang tidak dapat mereka hadapi. Kini Sinta telah berubah dan hidup mereka perlahan kembali tenang. Dengan senyum manis yang tulus, Lasmi sering memandangi anak-anaknya dari kejauhan saat Sinta sibuk dengan urusan kecilnya. Lasmi terus berdoa, memohon kepada Allah agar Sinta selalu diberikan jalan yang baik dan terang. Sebab kini yang terpenting adalah kebahagiaan mereka berdua, sebagai ibu dan anak yang telah melewati badai dan menemukan kembali satu sama lain.